Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami yang berjudul Sistem Akuntansi Persediaan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Rosliana Tumanggor, Hana Gloria Girsang, dan Megres Situmorang. Tujuan sistem akuntansi persediaan: mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Tipe persediaan dan transaksi yang mempengaruhinya. Yang pertama, persediaan produk jadi, transaksi, produk selesai diproduksi, prosedur, pencatatan harga pokok produk jadi, transaksi penjualan, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, transaksi retur penjualan, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, transaksi perhitungan fisik persediaan, sistem penghitungan fisik persediaan. Yang kedua, persediaan produk dalam proses, transaksi, produk selesai diproduksi, prosedur pencatatan produk jadi, transaksi readjustment, prosedur readjustment persediaan produk dalam proses, transaksi penghitungan fisik persediaan, sistem penghitungan fisik persediaan. Ketiga, persediaan bahan baku, transaksi pembelian, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, transaksi retur pembelian, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Transaksi pemakaian barang gudang, dicatat sebagai biaya bahan baku, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Penghitungan fisik persediaan, sistem penghitungan fisik persediaan. Yang keempat, ada persediaan bahan penolong. Transaksi pembelian, prosedur pencatatan hingga pokok persediaan yang dibeli. Transaksi retur pembelian, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Transaksi pemakaian barang gudang, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Prosedur penghitungan fisik persediaan, prosedur sistem penghitungan fisik persediaan. Kelima, ada persediaan perlengkapan pabrik, persediaan suku cadang. Transaksi pembelian, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Transaksi retur pembelian, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Transaksi pemakaian barang gudang, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Transaksi penghitungan fisik persediaan, prosedur sistem penghitungan fisik persediaan. Metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Disebut sistem perpetual karena pencatatan akuntansinya dilakukan secara kontinu, baik untuk pencatatan jumlahnya maupun biayanya atau harga pokoknya. Dengan demikian, jumlah maupun biaya persediaan dapat diketahui setiap saat. Kedua, metode persediaan fisik. Hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja. Untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Keempat, ada prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran gudang. Kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Kesembilan, sistem perhitungan fisik persediaan.
Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi memorial. Catatan akuntansi yang digunakan, kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum. Dokumen yang digunakan, laporan produk selesai. Begini bagiannya prosedur pencatatan produk jadi. Ada bagian gudang, bagian kartu persediaan, dan bagian jurnal. Dapat dilihat teman-teman. Kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan, kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum. Dokumen yang digunakan, surat order pengiriman, dan faktur penjualan. Berikut bagian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang pertama pada bagian kartu persediaan, mulai dari kartu persediaan, lalu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan secara periodik, lalu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan, lalu membuat bukti memorial, dan yang terakhir, rekap BPP dan bukti memorial. Pada bagian jurnal, yang pertama yaitu rekap HPP, dan membuat bukti memorial, lalu membuat jurnal umum. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang pertama, deskripsi prosedur. Produk jadi yang telah dijual, lalu dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam satu kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga persediaan pokok jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Yang kedua, catatan akuntansi yang digunakan yaitu kartu gudang, kartu persediaan, jurnal umum, dan jurnal retur penjualan. Yang ketiga, dokumen yang digunakan yaitu laporan penerimaan barang dan memo kredit. Berikut bagian prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Ada pada bagian gudang, ada pada bagian kartu persediaan, dan pada bagian jurnal. Yang keempat, prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang pertama, deskripsi prosedur. Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum, dan dokumen yang digunakan yaitu bukti memorial. Berikut bagian prosedur pencatatan harga pokok persediaan dalam proses. Pada bagian produksi, pada bagian kartu persediaan, dan pada bagian jurnal. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang pertama, deskripsi produk. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini, dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Yang kedua, dokumen yang digunakan. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah yang pertama, laporan penerimaan barang yang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Yang kedua, bukti kas keluar dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Berikut bagian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang pertama, deskripsi produk. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Dan dokumen yang digunakan yaitu laporan pengiriman barang dan memo debit. Berikut bagian prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Terdapat pada bagian gudang, bagian pengiriman, dan bagian utang. Lalu pada bagian persediaan dan pada bagian jurnal. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama, deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini, dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen yang digunakan yaitu
Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berikut contoh dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ada beberapa hal yang harus kita isi, seperti nama departemen, nama bagian, nomor surat, tanggal, identitas barang, dan ada beberapa hal yang harus diisi oleh departemen akuntansi, yaitu harga satuan dan total harga. Dan tidak lupa juga dengan tanda tangan dari kepala bagian gudang, kepala departemen, dan kepala bagian. 8. Prosedur pengembalian barang gudang. Deskripsi prosedur. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Dokumen yang digunakan yaitu bukti pengembalian barang gudang yang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Berikut contoh bukti pengembalian barang gudang, di mana pada bukti pengembalian barang gudang ada beberapa hal yang harus kita isi, seperti departemen, nama bagian, nomor surat, tanggal, identitas barang, dan alasan pengembalian. Serta ada beberapa hal yang harus diisi oleh departemen akuntansi, yaitu harga satuan dan total harga. Dan tidak lupa juga dengan tanda tangan dari kepala bagian gudang, kepala departemen, dan kepala bagian. 9. Sistem penghitungan PC persediaan. Deskripsi prosedur. Sistem penghitungan PC persediaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan, mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Fungsi yang terkait ada 3, yaitu yang pertama, panitia pemegang kartu penghitungan fisik, yang kedua, fungsi akuntansi, dan yang terakhir, fungsi gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penghitungan fisik persediaan adalah 1. Prosedur penghitungan fisik, 2. Prosedur kompilasi, 3. Prosedur penentuan harga pokok persediaan, 4. Prosedur adjustment. Berikut bagan alir dokumen sistem penghitungan fisik persediaan serta lanjutannya. Pengendalian internal terkait 1. Organisasi. Penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitung fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan dan biaya. Karena karyawan di kedua bagian inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. 2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. 3. Praktik yang sehat. Untuk menghindari tidak dicatatnya hasil penghitungan fisik persediaan, dokumen yang dipakai sebagai alat untuk merekam hasil penghitungan fisik harus bernomor urut tercetak, dan pemakaian nomor urut tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Hal ini dimasukkan agar hasil penghitungan fisik persediaan teliti dan andal.
Berikut contoh formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan, yaitu bukti memorial dan laporan penerimaan barang. Lalu ada rekap harga pokok penjualan, kartu gudang, dan kartu persediaan. Sekian dan terima kasih presentasi kami teman-teman. Jika ada yang ingin menanggapi dan bertanya, kami persilahkan.